Buat kamu yang masih ragu dengan love language pasangan kamu atau ragu dengan love language kamu sendiri, ini aku share link gratis buat mengikut tes untuk mengenali love language. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang baru nonton dan tertarik dengan video channel ini, bantu like, share, dan subscribe ya. Halo sobat, selamat datang kembali di Penjajah Ilmu Channel. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang bahasa cinta, atau dikenal dengan love language. Sobat, pernah gak kamu berpikir bagaimana cara membahagiakan pasangan kamu? Atau ya mungkin sekedar teman kamu? Sepertinya, kamu akan menjawab, "Ia beri saja hadiah." Atau dipuji saja. Sudah pasti dia suka kan? Nah, gini sobat, ternyata tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama dengan apa yang kita berikan. Setidaknya, ada cara mengungkapkan rasa cinta yang membuat kamu dengan pasangan merasa dicintai dan dihargai. Inilah yang dinamakan bahasa cinta, atau love language. Love language adalah cara yang berbeda-beda bagi individu untuk menyatakan dan menerima cinta dari pasangannya. Konsep ini diperkenalkan oleh Gary Chapman dalam bukunya yang berjudul The 5 Love Languages, The Secret to Love That Lasts, yang diterbitkan pada tahun 1992. Menurutnya, setiap orang memiliki love language yang unik, yang harus dipahami oleh pasangan untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Ia juga menjelaskan, menggunakan bahasa cinta ini untuk menunjukkan kepada pasangan, bahwa kamu peduli pada mereka dengan cara yang menyentuh hati mereka. Ada 5 love language yang diidentifikasi oleh Chapman, yaitu: pertama, Words of Affirmation Love Language, atau kata penegasan cinta. Bahasa cinta jenis ini berfokus pada penggunaan kata-kata yang membangun dan memberi pujian pada pasangan. Orang yang menggunakan love language ini biasanya merasa bahagia ketika mereka diberi pujian dan kata-kata yang menguatkan oleh pasangan mereka. Contoh dari love language ini adalah mengucapkan kata-kata seperti, "Aku sangat bangga denganmu," atau "Aku sangat mencintaimu." Tidak hanya itu, orang dengan bahasa cinta ini akan senang jika ia sedang berbicara, dan pasangannya memberi perhatian dan mendengar, serta mengapresiasi apa-apa yang dikatakannya. Buat kamu ketahui, orang dengan bahasa cinta word of affirmation love, atau kata penegasan cinta ini, biasanya adalah tipe sanguinis. Kedua, Quality Time Love Language, atau bahasa cinta waktu yang berkualitas dan mengesankan. Orang dengan bahasa cinta ini senang menghabiskan waktu yang berkualitas bersama pasangannya. Tipe bahasa cinta ini akan merasa dihargai ketika pasangan mereka menghabiskan waktu bersama mereka dan fokus pada interaksi dan kegiatan yang bermakna. Seseorang dengan bahasa cinta waktu yang berkualitas menginginkan pasangannya perhatian penuh. Mereka merasa dicintai jika pasangannya hadir dan fokus pada mereka saat bersama. Misalnya ketika kamu bersama dengan pasangan, kamu tidak bermain ponsel, tetapi lebih fokus menikmati waktu bersama. Selain itu, melakukan kontak mata dan mendengarkan secara aktif. Contoh dari love language ini, seperti pergi berjalan-jalan bersama, menonton film bersama, atau menghadiri acara bersama. Orang dengan bahasa cinta ini lebih mencari kualitas waktu bersama daripada kuantitas waktu. Ketiga, Receiving Gifts Love Language, atau bahasa cinta menerima dan memberi hadiah. Seseorang dengan bahasa cinta ini berkaitan dengan memberikan dan menerima hadiah. Orang dengan love language ini akan merasa dihargai ketika mereka menerima hadiah dari pasangan mereka. Hadiah-hadiah ini tidak perlu mahal atau mewah, tetapi harus bermakna yang menunjukkan pasangannya peduli dan memperhatikannya. Orang dengan bahasa cinta ini akan mengingat setiap hadiah kecil yang mereka terima dari orang yang mereka cintai. Contoh dari love language ini adalah memberikan bunga, ataupun membawa kue atau coklat favorit pasangan kamu, dan bisa juga berupa memberikan hadiah yang dipilih secara khusus sesuai yang diperlukannya. Orang dengan bahasa cinta ini juga biasanya adalah tipe kepribadian sanguinis. Keempat, Acts of Service Love Language, atau bahasa cinta dengan tindakan pelayanan. Bahasa cinta jenis ini berkaitan dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang membantu pasangan mereka. Orang yang menggunakan love language ini
akan merasa dihargai ketika pasangan mereka melakukan tindakan-tindakan kecil yang bermanfaat bagi mereka. Misalnya seperti membantu memasak makanan, bersama-sama membersihkan rumah, atau membantu menyelesaikan tugas-tugas rumah lainnya yang menumpuk. Contoh lainnya dari love language ini, adalah membantu mencuci piring, menyetrika baju, atau mengantar dan menjemput pasangan dari tempat kerja. Jika bahasa cinta utama pasangan kamu adalah tindakan pelayanan, dia akan memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil yang kamu lakukan untuknya. Ia cenderung melakukan tindakan pelayanan dan kebaikan untuk orang lain juga. Orang dengan bahasa cinta ini, biasanya adalah tipe kepribadian koleris. Kelima, Physical touch love language. atau bahasa cinta dengan sentuhan fisik. Bahasa cinta ini berkaitan dengan sentuhan fisik, yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Orang yang menggunakan love language ini merasa dihargai ketika pasangan mereka memberikan sentuhan fisik seperti pelukan, merangkul, atau berpegangan tangan. Sentuhan-sentuhan kecil ini membantu menunjukkan bahwa pasangan mereka peduli dan memperhatikan mereka dengan cara yang mendalam. Contoh dari bahasa cinta ini adalah, ketika berjalan bersama, pasangan yang memiliki bahasa cinta ini akan senang jika berjalan dengan berpegangan tangan. Orang dengan bahasa cinta ini, biasanya adalah tipe kepribadian melankolis. Menurut Chapman, penting bagi pasangan untuk memahami love language masing-masing. Saat pasangan memahami love language satu sama lain, mereka dapat menyesuaikan cara mereka menyatakan cinta sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan. Dengan melakukan hal ini, pasangan dapat meningkatkan kualitas hubungan mereka dan memperkuat keintiman mereka. Aku rasa kamu pasti sudah mulai menebak-nebak love language kamu kan? Nah, buat kamu yang pengen mengetahui jenis love language kamu atau juga pasangan kamu, begini caranya, disimak ya. Pertama, coba perhatikan apa yang pasangan kamu katakan. Pasangan mungkin mengungkapkan love language mereka secara langsung atau tidak langsung dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, jika ia sering mengatakan bahwa ia merindukan waktu bersama kamu, itu mungkin menunjukkan bahwa love language-nya adalah quality time. Kedua, perhatikan bagaimana pasangan menyatakan cinta. Seseorang akan mungkin menyatakan cinta mereka dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada love language mereka. Misalnya, jika pasangan sering memberi kita hadiah atau melakukan tindakan kecil yang membantu kita, itu mungkin menunjukkan bahwa acts of service atau receiving gift adalah love language dia. Ketiga, amati bagaimana mereka memberikan cinta selain menyatakan cinta. Pasangan mungkin juga memberikan cinta dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada love language mereka. Misalnya, jika pasangan kamu sering berpegangan tangan, itu mungkin menunjukkan bahwa physical touch adalah love language mereka. Keempat, mengikut tes love language. Buat kamu yang masih ragu dengan love language pasangan kamu atau ragu dengan love language kamu sendiri, ini aku share link gratis buat mengikut tes untuk mengenali love language. Kamu cukup mengisi 2 pernyataan, dan setelah selesai akan ada hasilnya seperti ini. Silakan dicoba ya. Setelah mengetahui love language pasangan, kamu dapat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian sesuai dengan love language-nya. Misalnya, jika quality time adalah love language pasangan kamu dapat mengajak ia pergi ke tempat yang mereka sukai atau mengatur acara khusus untuk menghabiskan waktu bersama. Jika physical touch adalah love language pasangan kamu dapat memberikan sentuhan fisik seperti memegang tangan pasangan saat berjalan bersama. Namun, penting untuk diingat bahwa love language bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan dalam hubungan. Ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas hubungan, seperti komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Love language hanyalah alat bantu yang dapat membantu kita memahami pasangan kita dengan lebih baik dan memperkuat hubungan kita. Demikian sobat, penjelasan tentang love language. Oh iya, setelah kamu mengisi alat tes love language, share juga ya di kolom komentar. Buat kamu yang ada pertanyaan, silakan beri komen ya. Terima kasih, sampai jumpa.